Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miswar Aryansah, NIM 08201052 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, kelas pengantar metode statistik J. Jadi pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan soal-soal terkait pengujian hipotesis. Di mana dalam video ini, soal-soalnya berasal dari buku Walpole. Baik, untuk nomor 1 atau 10.20, sebuah sampel acak dari 64 kantong popcorn cheddar dengan berat rata-ratanya 5,23 ons dengan standar deviasinya 0,24 ons. Ujilah hipotesis bahwa mu sama dengan 5,5 ons terhadap hipotesis alternatif mu kurang dari 5,5 ons dengan pada tingkat signifikansinya 0,05. Nah, kita ketahui N-nya tadi 64, X rata-rata atau X barnya, X rata-rata 5,23, standar deviasinya 0,24, dan alfanya 0,05. Nah, untuk mengerjakan soal mengenai pengujian hipotesis, kita dapat memulainya dengan pertama menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Di mana kita ketahui tadi di soal hipotesis 0 atau hipotesis awalnya, mu sama dengan 5,5. Dan hipotesis alternatifnya mu kurang dari 5,5. Kemudian kita tentukan taraf signifikansi alfanya, di mana tadi sudah kita ketahui alfanya 0,05. Setelah itu kita pilih statistik uji yang sesuai dengan data yang kita miliki, dan kemudian kita tentukan daerah penolakannya. Nah, seperti data yang kita sudah miliki tadi, hipotesis nolnya mu sama dengan mu 0 atau tadi 5,5. Hipotesis alternatifnya mu kurang dari mu 0 atau tadi 5,5, dan kita sudah mengetahui juga standar deviasinya. Jadi kita menggunakan statistik uji yang ini. Z sama dengan X bar kurang mu 0 per standar deviasi dibagi akar N. Dan untuk daerah penolakannya, karena hipotesis alternatifnya kurang dari, maka kita menggunakan Z kurang dari minus Z alfa. Nah, tadi Z alfanya Z sama dengan Z 0,05. Dengan menggunakan tabel Z, kita dapatkan angka 1,645 dengan daerah penolakannya, sehingga menjadi Z hitung kurang dari minus 1,645. Kemudian untuk membaca tabel Z sendiri, caranya dengan menentukan alfanya terlebih dahulu. Tadi alfanya sama dengan 0,05. Kemudian kita cari nilai 1 dikurang alfanya, atau 1 dikurang 0,05. Sama dengan itu 0,95. Nah, kita cari angka 0,95, yakni di antara 0,945 dengan 0,9505. Nah, setelah itu, dari titik tersebut, kita tarik garis ke kiri dan garis ke atasnya untuk melihat besar dari nilai Z. Nah, jika kita lihat dari sebelah kiri 1,6, dan jika lihat di atas di antara 4 dan 5, sehingga menjadi 1,645. Atau jika kita gambarkan daerah penolakannya ini, distribusi normalnya seperti ini. Ekor kiri ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita hitung
statistik ujinya tadi dengan memasukkan angka-angka sesuai yang kita ketahui tadi, di mana X rata-ratanya tadi 5,23, mu nolnya 5,5, standar deviasinya 0,24, dan N-nya 64. Setelah kita hitung, didapatkan hasilnya minus 9. Nah, karena minus 9 ini berada pada daerah penolakan, atau berada di sini, minus 9, sehingga kita dapat memutuskan bahwa kita menolak H0 karena nilai Z hitungnya tadi berada sesuai dengan daerah penolakannya. Sehingga hipotesis alternatifnya benar, yaitu mu kurang dari 5,5 atau berat kantong popcorn cheddar kurang dari 5,5 ons. Nah, untuk nomor 1 sekian. Kemudian kita lanjut untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 2, sebuah perusahaan listrik memproduksi bola lampu dengan massa pakai kira-kira didistribusikan secara normal dengan rata-ratanya 800 jam dan standar deviasinya 40 jam. Uji hipotesis bahwa hipotesis nolnya mu sama dengan 800 jam terhadap hipotesis alternatif mu tidak sama dengan 800 jam. Jika sampel acak dari 30 lampu memiliki rata-rata 788 jam. Gunakan nilai P dalam jawaban. Nah, untuk mengerjakan soal 2 atau 10.21 ini, pertama kita buat diketahuinya dulu. X barnya atau rata-ratanya 788, standar deviasinya 40 dan N-nya 30. Nah, karena tadi kita tidak diketahui tingkat signifikansi atau alfanya, maka kita asumsikan bahwa alfanya itu 0,05. Nah, sama seperti pada nomor 1 tadi, kita tentukan dulu hipotesis awal dan hipotesis alternatifnya. Sesuai dengan soalnya tadi, hipotesis awalnya mu sama dengan 800 dan hipotesis alternatifnya mu tidak sama dengan 800. Kemudian kita tentukan taraf signifikansinya tadi, di mana alfanya tadi kita asumsikan 0,05. Kemudian kita pilih statistik uji yang sesuai dengan data yang kita miliki dan tentukan daerah penolakannya. Karena ini tadi diketahuinya sama seperti soal tadi, maka kita menggunakan nilai Z hitung yang tadi, yakni X rata-rata X bar dikurang mu 0 per standar deviasi dikurang standar deviasi dibagi akar N. Maka kita masukkan angka-angkanya, maka diperoleh hasilnya minus 1,64. Nah, soal ini pengerjaannya sama seperti soal sebelumnya, tetapi karena kita tadi disuruh menggunakan nilai P dalam jawaban, maka setelah kita mencari nilai statistik ujinya, kemudian kita cari nilai P-nya. Di mana P-nya P sama dengan 2P Z lebih dari mutlak dari Z hitung. Di mana 2P Z lebih dari sama dengan mutlak minus 1,64. Atau sama dengan 2P Z kurang dari sama dengan minus 1,64. Peroleh hasil akhirnya 0,1. Sehingga kita dapat memutuskan bahwa kita dapat putuskan bahwa gagal tolak H0 karena nilai P lebih besar dari tingkat signifikansinya, di mana P-nya tadi lebih besar dari alfanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata massa bola lampu adalah sama dengan 800 jam. Nah, kita lanjut untuk nomor 3. Dikatakan bahwa mobil dikendarai rata-rata
lebih dari 20.000 km per tahun. Untuk menguji klaim ini, 100 mobil yang dipilih secara acak diminta untuk mencatat kilometer yang mereka tempuh. Apakah Anda setuju dengan klaim ini jika sampel acak menunjukkan rata-rata 23.500 km dengan standar deviasi 3.900 km. Gunakan nilai P dalam kesimpulan. Nah, ini tadi sama seperti nomor 2 tadi. Pengerjaannya sama seperti soal sebelumnya. Kita ketahui dulu N-nya tadi, N-nya 100, X rata-rata, X barnya 23.500, dan standar deviasinya 3.900. Hipotesis, kita tentukan dulu hipotesis awal dan hipotesis alternatifnya. Kita ketahui bahwa hipotesis awalnya tadi mu sama dengan 20.000 dan hipotesis alternatifnya mu kurang dari 20.000. Nah, sudah itu kita tentukan statistik uji sesuai dengan data yang sudah kita miliki. Ini sama seperti tadi, karena kita sudah mengetahui standar deviasinya dan hipotesis awal dan hipotesis alternatif, maka kita menggunakan statistik uji yang tadi, sama seperti tadi, yakni X rata-rata, X bar dikurang mu0 per standar deviasi dibagi akar N. Kita masukkan angka-angkanya 23.500 dikurang 20.000 per 3.900 dibagi akar 100. Sehingga kita hitung kita dapatkan 8,97. Nah, karena tadi juga menggunakan nilai P, maka P-nya P dari Z lebih dari 8,97 sama dengan 1 dikurang P Z kurang dari 8,97. Ini kita dapatkan 1, sehingga 1 dikurang 1 sama dengan 0, sama dengan 0. Keputusannya, jadi kita tolak H0, karena nilai P diperoleh sebesar 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa mobil dikendarai rata-rata lebih dari 20.000 km per tahun. Baik, kita lanjut soal selanjutnya. Selanjutnya, 10.29. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa waktu kembali yang diminta untuk siswa SMA menyelesaikan tes standar adalah variabel acak normal dengan rata-rata 35 menit. Jika sampel acak dari 20, siswa SMA mengambil rata-ratanya 33,1 menit untuk menyelesaikan tes ini dengan standar deviasinya 4,3 menit. Ujilah hipotesis pada tingkat signifikansi 0,05 bahwa mu sama dengan 35 menit terhadap hipotesis alternatif mu kurang dari 35 menit. Nah, untuk soal ini kita ketahui sama seperti soal sebelumnya, kita ketahui dulu N-nya tadi 20, S barnya atau rata-ratanya 33,1, alfanya 0,05, dan S 4,3. Nah, kemudian kita tentukan dulu nih hipotesis awal dan hipotesis alternatifnya. Dimana hipotesis awalnya tadi mu sama dengan 35 dan hipotesis alternatifnya mu kurang dari 35. Kemudian kita tentukan ini alfanya 0,05 karena sudah diketahui tadi. Kemudian kita pilih statistik uji yang sesuai dengan data yang kita miliki. Nah, jadi karena kita tadi menggunakan
statistik uji yang ini karena standar deviasinya tidak kita ketahui. Sehingga kita menggunakan statistik uji T sama dengan X rata-rata dikurang mu 0 per S dibagi akar N. Maka untuk daerah penolakannya sendiri, kita menggunakan tabel T. Tabel T alfa N, di mana T-nya tadi 0,05 dan N-nya 20, diperoleh hasilnya 1,729 dengan menggunakan tabel T. Gunakan tabel T ini, maka kita tadi peroleh 1,729 yang ini. Jadi N-nya di 19 dan di 0,05. Nah, ini di 19. Kita dapatkan, sehingga kita dapatkan di tabel T-nya ini di 19, kita tarik ke kanan dan dari atas 0,05 tarik ke bawah, maka kita dapatkan hasil 1,729. Nah, daerah penolakannya ini karena hipotesis alternatifnya kurang dari, maka T-nya kurang dari minus 1,729. Atau kita gambarkan tabel T di 1,9. Nah, di sini. Kemudian kita hitung statistik ujinya tadi dengan memasukkan angka-angka sesuai variabelnya. X barnya 33,1, mu 0-nya 35, S-nya 4,3, dibagi akar N-nya tadi 20. Jadi dapatkan hasilnya minus 1,98. Nah, karena minus 1,98 ini berada di sini, 1,98 berada pada daerah penolakan, sehingga kita dapat memutuskan untuk menolak H0 karena nilai T pada statistik ujinya tadi berada dalam daerah penolakan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa waktu yang diperlukan bagi siswa SMA untuk menyelesaikan tes standar adalah kurang dari 35 menit atau hipotesis alternatifnya benar, mu kurang dari 35. Baik, kita lanjut untuk soal selanjutnya, yakni 10.30, di mana soalnya sebuah sampel acak berukuran N1 sama dengan 25 diambil dari populasi rata-rata dengan standar deviasi 1 sama dengan 5,2, memiliki min X bar satunya sama dengan 81. Nah, kemudian sampel acak kedua dengan bernilai N2-nya 36 diambil dari populasi normal yang berbeda dengan standar deviasi 2 sama dengan 3,4. Memiliki min X bar 2-nya sama dengan 76. Maka kita disuruh untuk mencari uji hipotesis dengan hipotesis awalnya mu 1 sama dengan mu 2 terhadap hipotesis alternatif mu 1 tidak sama dengan mu 2. Kutip nilai P dalam kesimpulannya. Nah, untuk mengerjakan soal 10.30 ini sama seperti soal-soal sebelumnya, kita buat diketahui dulu, di mana N1-nya tadi 25, N2-nya 36, X bar 1-nya 81, X bar 2-nya 76, standar deviasi 1-nya 5,2, standar deviasi 2-nya 3,4. Kemudian kita tentukan hipotesis awal dan hipotesis alternatifnya. Di mana hipotesis awalnya yaitu mu 1 sama dengan mu 2 atau mu 1 dikurang mu 2 sama dengan 0. Kemudian hipotesis
alternatifnya mu1 tidak sama dengan mu2 atau mu1 dikurang mu2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita tentukan tingkat signifikansi alfanya. Karena tadi di soal tidak disebutkan alfanya, maka kita asumsikan bahwa alfanya ini sama dengan 0,05. Kemudian untuk statistik uji yang digunakan pada soal ini, yaitu menggunakan pengujian rata-rata dua populasi, yakni Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang D0 per akar standar deviasi 1 kuadrat per N1 ditambah standar deviasi 2 kuadrat per N2. Nah, untuk daerah penolakannya sendiri menggunakan tabel Z. Nah, tadi karena hipotesis alternatifnya tidak sama dengan, maka kita menggunakan Z alfa per 2. Sehingga alfa per 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 dapat hasil 0,025, sehingga Z alfa per 2 sama dengan Z 0,025. Dengan menggunakan tabel Z, maka kita mendapatkan nilai besar Z yaitu 1,96. Sehingga daerah penolakannya Z kurang dari minus 1,96 atau Z lebih dari 1,96. Jika kita gambarkan daerah penolakannya seperti ini. Karena hipotesis alternatifnya tidak sama dengan, maka gambarnya jadi kiri kanan. 1. Nah, dia seperti ini gambarnya. Nah, kemudian kita hitung statistik uji tadi dengan memasukkan angka-angka sesuai dengan variabelnya, di mana X bar 1-nya tadi 81, X bar 2-nya 76, D0-nya tadi 0, yang ini D0, ini D0. Kemudian standar deviasi 1-nya 5,2, N1-nya 25, standar deviasi 2-nya 3,4, N2-nya 36. Kemudian kita hitung hasilnya didapat 4,22. Nah, 4,22 ini jika kita lihat dari daerah penolakan ini, dia berada di sini. 4,22 itu berada di sebelah kanan. Sehingga keputusannya jika kita berdasar nilai Z, maka kita bisa untuk menolak H0 karena nilai Z ini berada pada daerah penolakannya. Nah, jika kita menggunakan nilai P untuk menguji hipotesisnya, maka P sama dengan P nilai mutlak Z lebih dari 4,22 sama dengan P Z lebih dari 4,22 ditambah P maksudnya plus P Z kurang dari minus 4,22 sama dengan 1 dikurang P Z kurang 4,22 ditambah P Z kurang dari minus 422, maka sama dengan 2P Z kurang dari minus 4,22. Jadi kita dapatkan hasil 0,00012. Jika kita kalikan, maka dapat hasil ini atau hasilnya 0. Maka keputusan berdasar nilai P, kita bisa tolak H0 karena nilai P-nya lebih kecil daripada tingkat signifikansinya atau alfa 0,05. Sekian untuk soal ini. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor berikutnya 10.31, di mana sebuah pabrikan mengklaim bahwa rata-rata kekuatan 10 sel dari benang A melebihi
kekuatan tarik rata-rata dari benang B, paling sedikit 12 kg. Untuk menguji klaim ini, 50 buah dari setiap jenis benang diuji dalam kondisi serupa. Benang tipe A memiliki kekuatan tarik rata-rata 86,7 kg dengan standar deviasinya 6,28 kg. Sedangkan benang tipe B memiliki kekuatan tarik rata-rata 77,8 kg dengan standar deviasinya 5,61 kg. Kemudian kita disuruh untuk menguji klaim faktor pabrik dengan tingkat signifikansinya 0,05. Nah, untuk mengerjakan soal ini sama seperti sebelumnya, kita buat diketahui dulu N benang A-nya 50, NB benang B 50, X bar benang A 86,7, X bar benang B 77,8, standar deviasi benang A 6,28, standar deviasi benang B 5,61. Kemudian kita tentukan hipotesis awal dan hipotesis alternatifnya. Di mana di soalnya tadi hipotesis awalnya mu A dikurang mu B kurang dari sama dengan 12. Dan hipotesis alternatifnya mu A dikurang mu B lebih dari 12. Kemudian tadi kita tentukan taraf signifikansi alfanya, di mana tadi di soal disebutkan bahwa alfanya sama dengan 0,05. Nah, kemudian sama seperti soal 10.30, statistik uji yang digunakan pada soal ini juga menggunakan pengujian rata-rata dua populasi. Karena dia ada mu A dan mu B. Sehingga statistik ujinya Z sama dengan X bar A dikurang X bar B dikurang D0 per akar standar deviasi A per standar deviasi A kuadrat per NA plus standar deviasi B kuadrat per NB. Nah, untuk daerah penolakan sendiri, kita menggunakan Z alpha karena hipotesis alternatifnya ini kita menggunakan lebih dari. Nah, sehingga Z-nya cuma Z alpha. Sehingga sama dengan Z dari 0,05. Dengan menggunakan tabel Z, kita peroleh hasilnya ini 1,645, sama seperti nomor 1 tadi. Daerah penolakannya yakni Z lebih dari 1,645. Atau jika kita gambarkan daerah penolakannya akan seperti ini. Dia berada di sebelah kanan. 1,6. Berada di sini. Kemudian kita hitung statistik ujinya tadi. Kita masukkan angka-angkanya sesuai variabel. Dengan X bar A tadi 86,7, X bar B 77,8, D0-nya ini D0, D0-nya 12, D0-nya 12, standar deviasi A-nya 6,28, NA-nya 50, standar deviasi B-nya 5,61 dan NB-nya 50. Sehingga kita hitung, maka kita peroleh hasilnya minus 2,60. Nah, karena minus 2,60 itu berada di luar daerah penolakan, itu berada di daerah sebelah kiri atau di luarnya 2,60, maka kita putuskan bahwa kita gagal tolak H0. Gagal tolak H0 karena nilai Z ini kurang dari atau di luar dari daerah penolakan, dan dapat disimpulkan bahwa selisih rata-rata kuat tarik benang A dan benang B kurang dari 12 kg atau hipotesis alternatifnya benar. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya,
10.32 Amstrad News Desember 2004 mencantumkan gaji median untuk profesor statistik di lembaga penelitian di seni liberal dan lembaga lain di Amerika Serikat. Asumsikan bahwa sampel dari 200 profesor asosiasi dari lembaga penelitian memiliki gaji rata-rata 70.750 US dollar per tahun dengan standar deviasi 6.000 US dollar. Asumsikan juga bahwa sampel yang terdiri dari 200 profesor asosiasi dari jenis lembaga lain memiliki gaji rata-rata 65.200 US dollar dengan standar deviasi 5.000 US dollar. Maka kita disuruh untuk menguji hipotesis dengan hipotesis bahwa gaji rata-rata untuk profesor asosiasi di lembaga penelitian adalah 2.000 US dollar lebih tinggi daripada lembaga lain. Gunakan tingkat signifikansi 0,01. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 10.32 ini, sama seperti soal sebelumnya, kita buat diketahui dulu. Tadi S1-nya sama dengan 6.000, S2-nya 5.000, N1-nya 200, N2-nya 200, X bar 1-nya 70.750, X bar 2-nya 65.200. Nah, ini kenapa kita pakai S? Karena ini tidak, maaf, salah. Kita lanjut. Hipotesis, kita pertama menentukan hipotesis awal dan hipotesis alternatifnya. Di mana hipotesis awalnya di soal mu1 sama dengan mu2 ditambah 2000. Dan hipotesis alternatifnya mu1 tidak sama dengan mu2 ditambah 2000. Dan diketahui juga tadi di soal alfanya tadi 0,01. Nah, untuk statistik uji, kita menggunakan statistik uji T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang mu1 dikurang mu2 per akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Kita masukkan angka-angkanya sesuai variabel, di mana X1 barnya 70.750 dikurang X bar 2-nya 65.200 dikurang mu1 dikurang mu2-nya 2000 per S1 kuadratnya ini 6000 kuadrat per N1-nya 200, S2 kuadratnya 5000 kuadrat per N2-nya 200, maka kita dapatkan hasilnya ini 6,43. Nah, kemudian kita menggunakan nilai P untuk menentukan hipotesisnya, di mana nilai P ini sama dengan 2 kali P T lebih dari sama dengan nilai mutlak T. Sama dengan 2 kali P T lebih dari sama dengan hasil dari ini tadi 6,43, sehingga sama dengan 2 kali 1 minus P T kurang dari 6,43. Sehingga hasil akhirnya didapatkan 1,3 kali 10 pangkat minus 10. Sehingga keputusannya kita dapat tolak H0 karena nilai P kurang dari tingkat signifikansi. Alfa sama dengan 0,01. Dan dapat disimpulkan bahwa gaji tahunan rata-rata profesor bukanlah 2.000 US dollar lebih tinggi daripada profesor dari jenis institusi lain. Nilai P-nya tadi kurang dari alfa. Sekian untuk soal ini. Dan selanjutnya soal 10.42, di mana soalnya 5 sampel zat besi digunakan untuk menentukan apakah ada
perbedaan antara analisis kimia laboratorium dan analisis fluoresensi sinar X dari kandungan besi. Setiap sampel dibagi menjadi 2 sub sampel dan 2 jenis analisis diterapkan. Berikut adalah data berkode yang menunjukkan analisis kandungan besi. Ini adalah datanya. Kemudian dengan asumsi bahwa populasi adalah normal, uji pada tingkat signifikansi 0,05, apakah kedua metode analisis tersebut memberikan hasil yang sama secara rata-rata. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita buat diketahui dulu N-nya. N-nya tadi N sama dengan 5 dan alfanya 0,05. Kemudian kita tentukan juga awalnya, kita tentukan hipotesis awal dan hipotesis alternatifnya. Hipotesis awalnya mu1 dikurang mu2 sama dengan 0. Dan hipotesis alternatifnya mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0. Nah, kemudian kita mencari selisih antara data analisis secara kimia dan analisis secara X-ray. Kita kurangkan antara data ini dan ini. Maka itu kita lakukan dengan 5 sampel tadi. Pada 5 sampel. D1 sama dengan 2,2 dikurang 2,0. Dapat 0,2. Kemudian sampai D5. Kemudian jika sudah dicari, kita cari kemudian yang di rata-ratanya, di mana hasil dari selisih dari 5 sampel tadi kita jumlahkan dan kita bagi jumlah banyak data dari ini data tabel tadi, di mana 5 sama dengan hasilnya 0,1. Kemudian setelah itu kita tentukan simpangan bakunya dari setiap sampel. D1-nya dari dapat 0,1 hingga sampai D5 nya. Kemudian kita tentukan statistik uji di mana kita menggunakan statistik uji T sama dengan D rata-rata dikurang D0 per SD per akar N. Dimana untuk mencari SD ini kita perlu menggunakan SD kuadrat. Dimana SD kuadrat ini dirumuskan 1 per N kurang 1, sigma I sama dengan 1 sampai N, dan ini DI dikurang D rata-rata kuadrat. Nah, 1 dikurang N-nya tadi 5 dikurang 1, 4, jadi 1 per 4, dan ini penjumlahan dari 1 sampai N, dimana tadi ini simpangan bakunya dari 1 sampai 5, kita jumlahkan semuanya, kita dapat hasilnya 0,08. Sehingga kita kalikan ini, dapat hasil 0,02. Kemudian untuk mencari SD-nya, karena ini SD kuadrat, maka kita gunakan akar, di mana SD sama dengan akar dari 0,02. Didapat hasilnya 0,1414. Nah, kita masukkan angka-angkanya tadi 0,1 dikurang 0. 0 ini yang ini tadi. Ini D0. D0 per SD-nya tadi. SD-nya 0,1414 dibagi akar 5. Hasilnya 1,58. Nah, untuk daerah penolakannya, karena tadi hipotesis alternatifnya ini tidak sama dengan, maka kita menggunakan T alfa per 2. Kita menggunakan T alfa per 2. Maka jika T alfa per 2, ini N dikurang 1 ini derajat kebebasannya. N V sama dengan N kurang 1. Sehingga T dari 0,05 dibagi 2 itu kan 0,025.
Nah, ini N-nya tadi 5 dikurangi 1 jadi 4. Nah, kita cari menggunakan double T, maka kita dapat hasilnya 2,776. Kemudian daerah penolakannya dari minus tak hingga minus 2,776 atau 2,776 sampai tak hingga. Atau kita gambarkan seperti ini. Kita gambarkan. Ini batasnya minus 2,776. Dan ini sebelah kanannya 2,776. Nah, nilai statistik uji yang terhadap daerah penolakannya, maka dia berada di antara minus 2,76 dan di antara 2,76. Dia berada di tengah-tengah ini. Satu di sini. Di daerah ini. Maka oleh karena itu kita dapat putuskan bahwa kita gagal tolak 0 karena nilai statistik uji tidak masuk daerah penolakan atau di luar daerah penolakannya. Dan dapat disimpulkan bahwa dua metode analisis memberikan hasil yang sama. Sehingga hipotesis nolnya benar. Nah, sekian video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.